Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di EHMPT Online. Dan adik-adik merasakan gak sih kalau Natal sebentar lagi dan bahkan berapa jam lagi. Jadi adik-adik mari tunjukkan spirit of Christmas dengan melakukan ibadah sekalipun secara online dengan penuh semangat. Dan jangan lupa tetap lakukan ibadah aktual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ibadah. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Adik-adik dan kakak layan, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam berdoa dimulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama secara online. Walaupun kami terpisah jarak, kiranya Kau mau memberkati dan menyertai kami agar dapat beribadah dengan baik, sehingga kami dapat beribadah dari awal hingga akhir nantinya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau hadir dan temani kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita mau angkat pujian kembali untuk mengantarkan kita kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 242, Oh Kasih Allah yang Besar. Mari kita bernyanyi. Nyanyi sama-sama ya. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online di YouTube ini. Kami percaya Engkau hadir di ruangan virtual ini. Karena itu kuasai kami semua ya Bapa, khususnya hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman, supaya firman ini boleh datangnya dari Tuhan Yesus, firman kebenaran yang menguatkan, meneguhkan, menjadi dasar iman kami yang teguh, untuk kami tetap bertahan dalam segala situasi apapun, karena cinta kasih Tuhan yang memampukan kami melalui firman yang selalu kami dengar. Diamkan suara-suara yang bukan berasal dari Engkau, jauhkan dari pikiran yang mengembara. Kami serahkan pembelajaran firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabea, Rehabea memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonah dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 1 yang berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Dari mana asalnya Yesus Kristus, keturunan siapa Yesus Kristus, kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 1. Dan ini ingin diberitahukan, ternyata Tuhan Yesus keturunan dari bapak orang beriman, Abraham, dan juga Raja Daud. Nah, Tuhan Yesus asli keturunan bangsa Israel. Nah, di mana bangsa Israel yang sedang menanti-nantikan Mesias. Nah, dengan kelahiran Yesus Kristus ingin membuktikan kepada dunia bahwa kasih-Nya menyelamatkan dunia. Nah, maka Allah mengirim anaknya tanpa dari hasil hubungan suami istri, tapi dari Roh Kudus yang mempercayakan Ibu Maria
untuk mengandung Yesus, seorang Mesias Juru Selamat, dengan bapaknya Yusuf. Ini bukan sesuatu yang biasa ya adik-adik ya. Ini di luar dari logika kita. Karena kalau kita berpikir secara logika, mana mungkin? Pasti akan kita berkata-kata mana mungkin. Ini kita bicara tentang iman. Ya. Jadi Allah begitu mengasihi dunia ini seperti kata nats pembimbing yang sudah kita dengar tadi. Sebegitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, maka ia merelakan anaknya yang tunggal dikirimkan ke dunia untuk menyelamatkan kakak dan adik-adik semua. Apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Kita bisa bernafas sampai saat ini, itu bukti kasih Tuhan. Kita bisa menjalankan pendidikan sampai saat ini, itu bukti kasih Tuhan. Kita punya orang tua, keluarga yang baik, itu bukti kasih Tuhan. Bahkan kalau sampai saat ini kita masih dipelihara, punya pergaulan yang baik, itu semua bukti kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sengaja datang ke dunia karena ingin semua manusia selamat. Nah, makanya ini kita masuk minggu Advent keempat. Itu bicara tentang kasih. Nah, kasihnya terbukti melalui kehadirannya di dunia, mati di kayu salib, bangkit sebagai Tuhan dan Raja, menebus dosa kita. Nah, sekarang tinggal giliran kita. Apakah kita mau mengikuti Dia dengan mengasihi Dia dan sesama? Jawabannya ada di hati adik-adik semuanya. Adik-adik, 2023 akan kita lewati di sisa 7 hari ke depan. Ingat-ingat lagi kasih Tuhan buat kita sepanjang tahun 2023. Kita nggak nyangka bisa loh kita lewati. Yang katanya waktu di 2022 yang lalu akan banyak hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Kesulitan, kesusahan, tapi masih bisa kita makan adik-adik. Masih bisa kita sekolah, masih bisa punya orang tua, adik kakak, saudara, opa oma yang sangat-sangat begitu mengasihi kita. Bahkan teman gereja, itu bukti kasih Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini adik-adik, karena hidup ini singkat. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak mengasihi, kalau kita hidup dalam kepahitan. Buang-buang waktu adik-adik kalau hidup kita hanya untuk membenci sesama, membuli teman, melawan orang tua. Itu hal yang sia-sia untuk kita lakukan. Nah, kasih Allah yang sudah Tuhan tunjukkan melalui kehadirannya di dunia, itu diberikannya dengan cuma-cuma. Itu karena anugerah. Kita nggak cari, kita nggak bersusah payah, tapi itu diberikan supaya kita semua selamat. Nah, karena itu mari hidup dalam pertobatan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, di mana kasih harus lebih diutamakan ketimbang ego kita. Begitu besar kasih Allah buat kita, sehingga kita sampai saat ini
hal yang kita benar-benar kadang kurang sadari adalah nafas kehidupan ketika dibangun di pagi hari. Oleh karena itu adik-adik, kakak tidak panjang lebar, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kiranya Natal itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan pesta pora. Natal bukan dilakukan dengan foya-foya. Natal itu untuk Kristus. Karena Kristus sudah lahir, itu juga harus lahir dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Adakan Natal dalam hidup kita, di mana Yesus hadir, Yesus lahir, Yesus ada buat keselamatan kita. Kasih-Nya besar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, sehingga besok kita merayakan Natal dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian, dengan penuh merasakan berharga karena Tuhan yang terlebih dahulu membuat kita menjadi selamat. Ya, adik-adik, renungkan hidup kita di kurang lebih 7 hari ke depan sebelum meninggalkan tahun 2023 nanti ya. Minggu depan masih ada IHMPT secara online. Tapi kakak tidak akan bosan-bosannya bilang seperti kemarin kakak bilang resolusi 2023 apa yang sudah kalian capai. Waktu doa malam tahun baru, apa yang kita minta di 2023. Kalau sudah tercapai, puji Tuhan. Kalau belum tercapai, tetaplah berharap. Karena pengharapan bersama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Karena Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang kita puji dan sembah. Karena Dialah yang memberikan kita hidup dan kemenangan. Adik-adik, kiranya kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Kiranya kebaikan Tuhan selalu kita ingat-ingat. Sehingga ketika kita puas dan merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, maka apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, pasti kita juga mau berlakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik, tetap semangat. Apapun yang terjadi di depan kita, andalkan Tuhan Yesus. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tetaplah melakukan kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kakak percaya setiap kakak-kakak yang mengajar setiap hari minggunya itu tidak akan sia-sia. Karena yang diajarkan adalah tentang kasih Kristus. Mari menyambut Natal dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Menyambut Natal dengan penuh ucapan syukur karena yang kita rayakan adalah Mesias Juru Selamat yang telah membuat hidup kita menjadi berarti, berharga. Jadi selalu tetap dekat sama Tuhan Yesus ya adik-adik, karena itu adalah kekuatan kita. Ingat, kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya membuat kita
menjadi orang yang beruntung. Kasih-Nya membuat kita diubahkan menjadi pribadi yang semakin dewasa, baik secara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Akhir kata, selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman pada saat ini. Kami percaya Bapa, firman yang boleh diajarkan kiranya boleh menetap di hati kami, di pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, dan tolonglah kami ya Tuhan untuk setiap kali dalam kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu kami mengingat Engkau Tuhan Yesus, selalu beri yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman dan nelayan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Mari dengan hati bersukacita kita memberikan persembahan sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian dari KJ 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Mari kita menyanyi. Kandang domba itu rumahnya, balungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kehadiran Yesus Kristus Sang Bayi Natal yang memberikan kedamaian dan sukacita di dalam hidup kami, memberikan kami pengharapan. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya persembahan syukur ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kuduskanlah dan menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu dan untuk sesama kami. Terimalah ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah online lewat YouTube
channel PLAPT ini ya Tuhan, dari awal sampai saat ini ya Tuhan. Berkati agar ibadah ini telah berjalan sesuai rencana sampai akhir nanti ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh kakak layan kami. Berkati kakak layan kami dalam menyampaikan firman kami tadi ya Tuhan. Berkati juga untuk firman telah disampaikan, agar firman ini dapat jadi pedoman bagi kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kakak layan PT yang melakukan kegiatan sehari-harinya ya Tuhan, dan juga dalam pelayanannya bagi Tuhan. Berarti agar kakak layan ini dapat melakukan kegiatannya dengan lancar dan juga dalam pelayanannya ya Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan yang sedang dalam masalah ya Tuhan, baik masalah pekerjaan ya Tuhan, atau ada yang kurang sehat ya Tuhan. Berkati kakak layan ini dan Engkau kuatkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan KKPT paling dekat di beberapa bulan ke depan ya Tuhan, di tahun depan ya Tuhan, yaitu hari ulang tahun PT Sinodal ya Tuhan, dan kegiatan Amazing Race PT dan GP ya Tuhan. Berkati agar kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan semua yang telah direncanakan agar benar-benar sesuai rencana ya Tuhan, dan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan, agar kegiatan ini berjalan ya Tuhan, berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami teruna dan kakak layan yang belum dapat bergabung di HMPT melalui channel YouTube ini. Kiranya mereka yang masih mempersiapkan diri ya Tuhan, tolong persiapkan hati mereka untuk dapat bergabung dalam HMPT ini ya Tuhan. Ini ya Tuhan, bentuklah hatinya itu mereka yang malas, kiranya mereka dapat bergabung di minggu berikutnya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu membimbing kami, menyertai kami di setiap langkah kami. Dan mereka yang menyertai kami, Tuhan tolong berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga mau berdoa setiap pergaulan kami di sekolah maupun dimanapun kami berada, kami dapat menjadi garam dan terang dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa untuk sekolah kami yang sekarang sedang libur ini ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami dapat menikmati liburan ini dengan baik, supaya nanti di saat kami masuk dapat mempersiapkan diri untuk semester selanjutnya dengan persiapan yang matang dan memperbaiki segala kesalahan yang ada, merubahnya menjadi lebih baik. Dan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami teruna atau kakak layan ada yang bertambah usia pada bulan ini. Kiranya Tuhan sertai dan bimbing selalu mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu ya Tuhan. Biarkan mereka dapat menjadi garam dan terang, bertumbuh dalam iman ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang di dalam kelemahan tubuh, apapun kelemahan tubuh mereka, kuasa Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan jauh lebih besar. Engkau mau menyatakan kesembuhan, pemulihan yang dari-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi mereka semua. Diberkati Tuhan upaya-upaya pengobatan, diberkati Tuhan apapun yang diperlukan sehingga boleh dicukupi. Dan Tuhan Yesus mau pakai setiap sarana yang mereka gunakan untuk
Tuhan mau menyalurkan kuasa kesembuhan, pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk mereka, para orang tua yang telah lanjut usianya, hidup dalam kesendirian, kemiskinan. Mereka anak-anak yatim piatu, mereka yang menderita karena ketidakadilan, mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang di dalam penjara, mereka yang harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Tuhan, Engkau kenal setiap mereka dengan segala keluh kesah, keperluan mereka. Engkau mau dengar setiap pergumulan mereka, mau jawab seturut kehendak-Mu, dan Engkau mau mencukupi keperluan mereka. Engkau mau pakai setiap kami sebagai saluran kasih berkat-Mu bagi sesama kami yang memerlukan. Kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal, yang menghadirkan sukacita damai sejahtera atas dunia ini, akan kami agung rayakan. Engkau berkati hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita, dan sukacita itu boleh kami bagi kepada semua orang dimanapun berada, sebab kelahiran Yesus Kristus yang menghadirkan sukacita adalah untuk semua umat manusia. Terima kasih Yesus Kristus atas kelahiran-Mu untuk menyelamatkan semua kami atas dosa-dosa kami. Kami juga mau satu hati mendoakan gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati setiap program kerja gereja, agar semua boleh terlaksana baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau juga mau mencukupi apapun yang diperlukan oleh gereja untuk melaksanakan setiap program kerjanya. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia sehingga boleh selalu ada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, yang ada dalam persatuan kesatuan yang kokoh, teguh di tengah perbedaan apapun yang ada. Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh menjadi para pemimpin yang mau bawa Indonesia menuju kepada kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang lebih maju, sejahtera, adil, dan makmur. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, Tuhan Yesus Kristus, kami bawa hanya kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal, yang mengajar kami sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Semoga firman Tuhan yang kalian dengar hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 119, Hai Dunia, Gembiralah. Hai dunia, gembira.
dusta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Adik-adik teruna, sebelum kita akhiri ibadah kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu kami di akhir ibadah ini ya Bapa. Kiranya apa yang dibawa suci, firman yang dibawa suci bisa dapat adik teruna mengerti dan diterapkan di kehidupan mereka Bapak. Ya Bapak. Begitu juga kami para kakak pelayan. Bapak, kiranya berkati kami adik-adik teruna dan kakak pelayan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Pergumulan kami ya Bapak. Bapak tahu kami, kenal kami, tahu nama-nama kami ya Bapak. Kiranya kasih dan berkat-Mu melimpah di kehidupan kami. Inilah doa dan permintaan kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.